Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa kesehatan selalu pada tubuh kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ayo siapa yang di rumahnya jaringannya stabil yuk boleh on cam biar Bu Elvia bisa lihat teman-teman semua biar hafal namanya sama wajah-wajahnya yuk bisa on cam ya. Yuk. Nah, untuk menambah semangat kita, semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung terlebih dahulu. Nah, Bu Elvia beri apa-apa ya. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi laut api, mari bung rebut kembali. Baik, ya baik sudah selesai. Terima kasih. Nah, dengan lagu Halo Halo Bandung tersebut semoga menambah semangat nasionalisme, semakin cinta pada tanah air kita, yaitu Indonesia. Oke, selanjutnya Bu Elvia akan memberikan sebuah tepuk untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, yaitu tepuk semangat ya. Nah, ini sudah ada kan? Oke, nah kita tepuk semangat yuk, bisa on cam ya, biar Bu Elvia pengen lihat wajah-wajah kalian kalau semangat bagaimana. Oke, nah sip. Terima kasih on cam. Yuk kita tepuk semangat bersama-sama Bu Elvia terlebih dahulu. Tepuk semangat, aku semangat, kamu semangat, kita semua semangat. Yes, yes. Nah, seperti itu ya. Baik, yuk kita coba bersama-sama. Teman-teman bisa on cam ya. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat, aku semangat, kamu semangat, kita semangat. Yes, yes. Yuk, ulang sekali lagi kok. Kompak ini belum ada yang on cam. Ayo ulang sekali lagi ya, yang semangat, yang kompak. Yuk, tepuk semangat. Aku semangat, kamu semangat, kita semangat. Yes, yes. Oke, nah baik. Oke, semoga dengan tepuk tersebut tambah semangat kita pada pembelajaran pagi hari. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang Bu Elvia akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang lingkaran, mengenai unsur lingkaran, kemudian sifat-sifat lingkaran. Kemudian Bu Elvia akan singgung sedikit tentang uh, tentang keliling dan luas lingkaran. Gimana? Ah, Bu Elvia sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati lingkaran di sekitar, siswa mampu mengidentifikasi lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi titik jari-jari, diameter, busur, tali busur, cembereng, dan juring dengan benar. Nah, siapa yang
bisa menyebutkan contoh benda kalian yang berbentuk lingkaran. Siapa yang bisa menyebutkan? Gimana? Contohnya apa? Benda di... Iya, ini matematika. Mm-mm. Ya, siapa yang bisa menyebutkan benda di sekitar rumah kalian yang berbentuk lingkaran? Bu Elvia beri contoh ya. Contohnya ada eh, dinding, itu kan bentuknya lingkaran. Terus apa lagi? Iya, roda, kipas angin. Nah, Bu Elvia beri contoh pemanfaatan benda di sekitar rumah yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti yang disampaikan Mas Deko tadi, salah satunya adalah roda berbentuk lingkaran. Kalau misal roda itu bentuknya bukan lingkaran, itu bisa bisa apa tadi katanya kata Mas Galen tadi bisa apa? Bisa menggelinding nggak? Nah, kalau bentuknya kan nggak bisa ya. Nah itu pemanfaatan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Misal kan kalau misal bentuknya lingkaran itu kan semakin bisa apa? Bisa jalan ya motornya kalau misal bentuknya kotak kan nggak bisa seperti itu. Ini kan Bu Elvia menampilkan dua gambar. Manakah yang masuk gambar lingkaran? Yang warna kuning atau warna abu-abu? Nah, kalau gambar warna kuning, ini gambarnya elips atau oval ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang di sini sudah tahu apa itu lingkaran? HA. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang jaraknya satu, yang jaraknya satu titik tertentu. HA. Ini adalah kumpulan titik-titik. Nah, ini kan ada ini adalah kumpulan dari titik-titik pada bidang jaraknya terhadap suatu titik tertentu. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Sekarang sifat-sifat lingkaran. Kalian sudah belajar tentang simetri putar atau belum? Halo teman-teman, sudah belajar tentang simetri putar belum? Belum? Oh ya, baik. Sifat-sifat lingkaran yang pertama adalah yang pertama, satu, lingkaran memiliki simetri tidak terbatas atau tak terhingga. Nah, ini berarti ada contoh lingkaran. Kelihatan? Seperti ini ya. Nah, misalnya kalau ini kita putar, bentuknya tetap sama atau berbeda. Misalnya seperti ini ya, ini hijaunya di bawah. Sekarang, nah, jadi hijaunya di samping. Kelihatan nggak ya? Oke, soalnya ini pakai background. Oh, sebentar. Duh. Misalnya gini ya. Duh. Seperti ini ya. Kan ini tadi. Halo. Nah, ini kan caranya di bawah. Sekarang kita putar. Nah, jadi lingkaran gambar yang hijau ini jadi di samping kiri. Bentuknya tetap sama, berubah. Nah, bentuknya ini bentuknya atau berubah jadi kotak atau apa? Hmm? Sama. Terus kita putar lagi. Jadi hijaunya di atas. Bentuknya sama atau beda? Sama. Nah, kesimpulan lingkaran ini walaupun kita putar sekali, bentuknya tetap sama. Bentuknya tetap seperti ini. Tetap lingkaran. Seperti itu ya, paham? Paham belum? Sifat yang pertama. Kedua, lingkaran hanya memiliki
satu sisi. Sisinya cuma satu. Satu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai titik sudut. Nah, ini tidak ada titik sudutnya karena ini bentuknya. Kalau misal titik sudut kan identik lebih ke lancip pojokan gitu ya, pojokan. Nah, ini kan nggak ada pojok-pojokannya. Semuanya sama. Semuanya sama. Seperti ini. Kemudian yang keempat, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Nah, misalkan pusatnya. Aduh, nggak kelihatan ya. Titik pusat itu yang ada di tengah. Nah, titik pusat ini bergerak ke kanan dan ke kiri itu sama. Sedangkan titik pusat, kan titik pusat ini yang bisa ke bawah dengan ke depan itu jaraknya juga sama. Seperti itu sifat lingkaran. Kemudian yang terakhir mempunyai sifat tidak apa ini, ayo, tidak terbatas atau tak terhingga. Nah, misal ini dilipat-lipat itu tak terbatas kalau misal persegi persegi panjang ya. Bu Elvia punya soal nggak kelihatan. Ini persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat, kita coba dilipat satu simetri lipat terus ke belakang sini ini 2 simetri lipat. Sedangkan kalau lingkaran ini tidak terhingga, maaf ini tidak bisa dilipat karena ini padus ya, jadi agak sulit. Nanti kalian bisa melakukan percobaan di rumah, bisa dibuktikan lingkaran itu memiliki berapa simetri lipat. Seperti itu ya. Halo. Halo, suara Bu Elvia terdengar tidak? Nanti kalau Bu Elvia ngajarin sendiri nih, oh ini ada anak-anaknya enggak ya, ada yang dengerin enggak ya kayak gitu. Yuk, ya mungkin on cam ya, tapi kalau misal sinyalnya enggak mendukung ya udah apa-apa. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik. Selanjutnya kita belajar tentang unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran. Yang pertama tadi ada titik pusat, kemudian ada jari, kemudian ada diameter, juring, apotema, tembereng, tali busur, dan busur. Siapa di sini yang sudah tahu titik pusat itu seperti apa? Titik pusat apa? Yang di tengah lingkaran. Jari-jari sudah ada yang tahu? Jari-jari itu yang seperti apa? Belum. Nah, ini kita yang pertama kita belajar tentang titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran. Titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik merupakan titik pusat lingkaran. Nah, titiknya berada di tengah-tengah yang disebut dengan titik pusat. Baik, itu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran? Jawabannya titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Ini tengah-tengah loh, kan ini tengah-tengah. Jarak dari titik ini kanan dan ke kiri itu jaraknya sama. Ke atas dan ke bawah itu juga sama. Karena apa? Karena titik nol ini berada di tengah-tengah. Jadi dia itu sebagai penengah. Seperti itu. Yang kedua, ada jari-jari. Ya, ini ya. Jari merupakan garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran tersebut. Jari-jari lingkaran berupa garis lurus. Nah, pada gambar di samping yang Ibu lihat ini, jari-jarinya berarti yang kan yang menghubungkan lingkaran dengan suatu titik. Jadi, garisnya disebut garis OA.
garis OA ya. HA yang menghubungkan antara dengan apa? Dengan suatu titik pada bangun lingkaran. Nah, jari-jari ini biasa disingkat R. Diingat-ingat ya, jari-jari itu singkat atau biasa disebut dengan R. Paham? Paham belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Sebelum dilanjut. Nah, sekarang diameter ya. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, kalau jari-jari kan tadi setengah. Kalau di gambar yang Ibu ya tampilkan ini, jari-jari itu kan yang O sama O sampai C ya, atau dengan A ini juga yang disebut jari. OB juga disebut jari-jari. OE juga disebut jari-jari. Berarti kalau diameter itu dua kalinya jari-jari. Berarti titik AO, kan AO tadi dengan apa? AO tadi disebut dengan jari. Kalau titik kan O. O ini namanya titik pusat, tapi kan AO ini disebut dengan jari, jari. Pokoknya jari-jari itu tengahnya diameter. Nah, kan kalau ini di mana? Diameternya AO. Kalau AO itu disebut dengan jari-jari. OC ini disebut dengan jari-jari. Nah, ini diameter itu berarti dua kali jari-jari. Atau AO ditambah OC. Sampai di sini paham belum? Ayo, boleh ditanyakan. Coba diulangi lagi pada gambar yang ini, manakah yang mana yang menunjukkan jari-jari itu mana? Huruf apa dengan garis huruf apa dengan apa? Yang mana? Jari. AO ya, A. Yuk yang lain. Ya, betul Mas Diko. Mas Diko. OC ya. OC. Terus O OB. Terus mana lagi? O OE. Tapi salah satu saya disebutkan nggak apa-apa. Tapi kan ini banyak jadi lebih gampang. Terus kan kalau kalau pada gambar ini kan yang dimaksud diameter yang dengan garis AOC atau AC. Nah, selain AC diameternya mana lagi pada gambar ini kan ada ini. Garis merah itu. Selain AC diameternya mana lagi? Yang E dengan huruf E dengan B. Kan ini membagi buah lingkaran. Ini loh garis lurus dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ini kan melalui titik pusat, ini titik O. Kalau EB kan berarti melalui ada tengah toh. Berarti EB C ya diameternya. Kalau pada gambar. Tapi biasa suruh menyebutkannya satu aja. Kita lanjut. Ayo, kok ini enggak sudah pada lemes ya? Halo. Yuk yang aktif kalau nggak belum paham nggak apa-apa Bu. Saya belum paham gitu nggak apa-apa Bu Elvia malah seneng ya daripada kan nggak tahu udah paham atau belum. Oke, nggak apa-apa ya kita santai aja apa belajar bersama-sama. Oke, unsur yang ada adalah busur lingkaran. Yuk siapa yang membacakan ini? Bu tunjuk Ibu Elvia tunjuk ya. Mbak Nada coba di ya pengertian lingkaran.
Terus yang bawah, busur lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, siapa yang tahu? Coba ambil dibuka LKS-nya. Benar. Kalian LKS seperti ini. LKS matematika udah ada yang punya belum ya? Mana? Sebentar tadi keluar sendiri. Kelihatan ya? Yang mana teman-teman coba ada tahu? Warna coba dibuka yang unsur lingkaran. Halo teman-teman, bisa dibuka ya unsur-unsur lingkaran ya. Yuk, yuk Mas Galen, dulu bukunya. Tadi udah dibacakan oleh Mbak Nada bahwa busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik di lingkaran tersebut. Garis lengkung, berarti yang mana? Gambar yang saya tampilkan ini. Kira-kira yang huruf apa dengan huruf apa? Ini ya, lengkung A dengan lengkung B. Astagfirullah. Keluar-keluar sendiri ya. Halo. Si dari tadi sinyalnya susah. Oke, tapi slide-nya Bu Elvia kelihatan kan? Oh ya, baik, kita lanjut. Oke, jadi busur lingkaran ini garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik di lingkungan tersebut. Nah, pada gambar di sampingnya itu, busur lingkarannya itu AB. Kemudian huruf apa lagi selain AB? A, A, AB yang atas toh. Itu yang disebut dengan busur lingkaran. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada lanjut ya. Nah, tadi kan busur lingkaran, sekarang tali busur. Sudah ganti belum slide-nya?
Halo, halo. Slide-nya sudah ganti belum ya? Teman-teman. Halo? Slide-nya sudah kelihatan? Oke, baik. Nah, selanjutnya kan tadi sudah kita belajar tentang busur ya. Nah, busur pada gambar sebelumnya tadi itu kan yang garis A ke B, garis lengkung. Garis lengkung yang menghubungkan dua garis. Seperti itu. Sekarang kan tadi udah busur lingkaran, sekarang tali busur. Kalau tali busur ini siapa yang mau membacakan tali busur? Yang cowok ya, Mas Ridwan yuk dibacakan tali busur. Ha, jadi tali busurnya yang mana ini teman-teman kira-kira? Yang garis mana garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Mana? Garis A dengan garis kok garis A lengkung loh, lengkung. Garis A dengan garis D. D, AD ini yang disebut dengan tali busur. Paham? Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tembereng. Yuk, siapa yang membacakan? Mbak siapa ya? Mbak Anggira, yuk, tolong dibacakan Mbak Anggira, pengertian tembereng. Mbak Anggira? Ya, minta tolong dibacakan ya. Iya. Terus, nah, berarti ini mana? Temberengnya yang mana? Daerah mana? Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Tadi kan tali busurnya yang mana? Tali busurnya yang A dengan D toh. Nah, berarti yang dibatasi mana? Berarti daerah yang Hi. Yang Hi ini dinamakan dengan tembereng. Diingat-ingat nanti kalau Bu Elvia kasih soal di Google Meet, Google Classroom, nanti keluar loh, ya. Yang Hi ini disebut dengan tembereng. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada juring. Yuk, siapa yang mau membacakan atau ibu tunjuk? Siapa yang mau membacakan? Tunjuk, oke. Mas Ridwan tadi udah ya. Coba Mas Gani, Gani Ridho Muazin. Oke, tolong dibacakan. Mm-mm. Ha-ha. Nah, pada gambar, manakah yang disebut dengan juring? Ditunjukkan dengan huruf apa?
Huruf berarti kan daerah atau suatu bidang yang dibatasi oleh jaring-jaring lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Yang mana? HA, sip, pintar. Tadi siapa ya yang jawab? Mas siapa ya? HA, sip. CO dengan B atau daerah yang berhuruf P. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ada apotema. Siapa yang mau membacakan? Nggak usah ibu tunjuk, udah kelas 6 loh. Yuk, siapa yang mau membacakan? Mbak Alifah? Coba dia dibacakan apotema. Iya, Mbak Alifah dibacakan. Ha, jadi mana jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran? Kan ini pusatnya di O. Terus tali busurnya mana tadi? Tali busur yang mana? Ayo tadi. Yang tali busurnya ini ya, AC. AC ini tali busur, terus AD ini juga tali busur. Nah, berarti mana jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran? Ini kan titik pusatnya yang di tengah ini loh. Berarti mana? Apotema. Huruf apa? Huruf O dengan E. Ya, pinter. Sip, itu yang disebut dengan apotema. Ya. Selanjutnya, nah itu kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita akan belajar dengan keliling, kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Siap. Yuk ini teman-teman bisa dicatat dulu ya ini rumusnya. Yuk dibuka dulu bukunya. Yuk dicatat dulu. Ini soalnya penting. Jadi keliling dan luas lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu apa? Dua kali, ini pi ya, pi. Dua kali pi kali R. Atau K sama dengan pi kali D. D kan tadi berasal dari apa? Dari dua kali R. Nah, kalau yang atas ini dua kali pi R, kan ini nggak ada D. Nggak ada D kan berarti R-nya dua kali. Tapi kalau yang bawah ini ada D, berarti R-nya nggak ada. Berarti D-nya cuma satu. Kan diameter, diameter, diameter kan dari ujung hijau ini sampai ke sini. Sedangkan kalau jari-jari itu separuhnya. Separuh hijau ini. Separuh ke kiri, atau separuh ke kanan, atau separuh ke bawah, atau separuh ke atas. Seperti itu ya. Yuk, boleh dicatat di buku tulis masing-masing dulu. Nanti ada latihan soal. Sudah selesai? Sudah? Oke, ibu lanjutkan ya. Jadi keliling lingkaran itu rumusnya K sama dengan 2 kali Pi kali R. Atau
K sama dengan Pi kali D. Lah, kenapa Bu kok ada R atau D? Nah, dalam soal itu biasanya diketahui ada yang diketahui jari-jarinya atau kalau enggak yang diketahui adalah diameternya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, diameter itu dari ujung hijau ini sampai ujung hijau. Jadi seluruh panjangnya itu segini ya. Tapi kalau jari-jari itu separuhnya. Separuh dari diameter. Nah, misalnya ini O sampai titik O. Garis paling ujung dengan titik O ini namanya jari-jari. Sedangkan O dengan ujung yang paling kiri ini disebut dengan jari-jari. O ke bawah itu disebut dengan jari-jari. Kalau O ke atas, tapi separuh ya, cuma separuh. Separuh sampai dari sini ke ujung. Itu disebut dengan jari-jari. Sedangkan kalau dari titik bawah sampai ke atas, itu disebut dengan diameter atau jari-jari. Kalau O paling bawah ini sampai ke atas ini disebut dari jari-jari atau diameter. Siapa yang bisa menjawab? Jari-jari atau diameter? Kalau dari bawah sampai ke atas garis yang membagi kedua lingkaran ini, jari-jari atau diameter? Jari-jari, hah? Siap? Iya, diameter. Tapi kalau misal dari ujung bawah sampai ke titik O, tengah-tengah ini, namanya jari. Nah, ini untuk rumus yang keliling yang pertama kan 2 kali pi kali r. Kalau pakai diameter, itu langsung pi kali d. Kenapa, Bu? Kan tadi sudah Bu Elvia katakan bahwa diameter itu terdiri, itu artinya 2 kali jari-jari. Paham? Jadi misalnya eh diameternya 14. Berarti jari-jarinya berapa? Diameternya 14. Jari-jarinya berapa? Setengah dari 14. Berarti setengah setengah dari 7 ya. Sip. Nah, ini keterangannya R itu jari-jari, D itu diameter. Nah, untuk pi itu artinya 22 per 7 atau 3,14. Nah, kenapa Bu kok beda? Nah, 22 per 7 ini untuk memudahkan, lebih mudah kalau digunakan untuk misalnya diameter atau jari-jari yang memiliki kelipatan 7. Misal diameter 7, 14, 21, 28. Nah, nanti kalian pakainya yang 22 per 7. Kalau misal yang bukan kelipatan 7, kalian pakainya yang 3,14. Paham? Paham belum? Oke. Nah, Bu Elvia lanjut ya. Nah, kalau luas lingkaran apa Bu rumusnya? Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Ini artinya kuadrat ya. Pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Nah, ini sama pi-nya itu 22 per 7 atau 3,14. Pokoknya kalau misal diameter atau jari-jarinya itu kelipatan 7, kalian pakainya 22 per 7. Tapi kalau eh, diameter atau jari-jarinya itu bukan kelipatan dari 7, pakainya yang mana? Yang 3,14. Paham? Paham belum ya? Kita coba ya. Ini ada latihan soal. Contoh soal. Yuk, yuk coba kita kerjakan bersama-sama. Dicatat di buku ya. Yuk, dicatat dulu di buku. Soalnya ini nanti Bu Elvia mau buka Jamboard. Yuk, dicatat dulu di buku. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Yang dicatat yang nomor satu yang sama nomor dua ya.
Sudah selesai? Oke, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Coba, saya sebentar. Oke. Jari-jarinya berapa tadi? 7 cm. cm atau meter? cm. Oke. Nah, terus yang diketahui cuma jari-jari toh? Ya, terus yang ditanyakan apa? Luas atau keliling? Oke, keliling lingkaran. Sebentar. Keliling lingkaran tadi rumusnya apa? Pi kali rumus keliling lingkaran apa? Pi kali, oh ya, gini ya, oke, biar sama, berarti tak hapus dulu. 2 kali pi kali r ya. Nah, 2 ditulis dulu, 2 dikali pi-nya tadi berapa? Pi-nya pakai 7 atau 22, astagfirullah. Pi-nya pakai 22 per 7 atau 3,14. Karena 7 itu merupakan kelipatan tuh 7 biar gampang. Berarti 2 kali 22 per 7. Aduh, nggak kelihatan. Gini. Tak ulang. Eh, K sama dengan 2 kali 2 kali apa? Ayo tadi rumusnya lingkaran. Kali pi kali r ya. Sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali. Jari-jarinya tadi berapa? 7, sip. Nah, ada yang bisa dicoret nggak? 7 dengan berapa yang bisa dicoret? 7 dengan 7, berarti jadi berapa? 7 bagi 7. 1, oke. Nah, berarti tinggal dikali. Yang belum mana yang belum dicoret? 2 dikali dengan 20 dua, iya enggak? Berarti berapa? 2 kali 22. Sip, 44. Nah, jadi keliling lingkaran sama dengan 44 sentimeter. Seperti itu, gampang toh? Nah, kayak gitu ya. Boleh di screenshot atau boleh ditulis juga boleh. Mau ditulis nggak?
Kalau enggak kita lanjut ya, biar cepet. Oke. Yuk, siapa yang mau membacakan yang soal kedua? Mas Arifin, coba dibacakan yuk yang soal nomor 2. Ya, boleh. Ya. Mm-mm. Berarti yang diketahui apa? Apa? Diameter. Ya, boleh ke belakang, nggak apa-apa. Coba diulang lagi, soalnya putus-putus. Mm-mm. 10 ya. 10 cm. Oke. Luas kan? Yang dicari luas toh? Yuk, luas lingkaran tadi rumusnya apa? L sama dengan berapa? Bener nggak tadi? Soalnya diameter atau jari-jari? Mbak Gita coba dibacakan lagi, Mbak. Yang nomor 2. 'Nah, berarti gimana? Kan luas lingkaran tadi rumusnya apa? Siapa yang bisa membacakan? Pi kali R kali R. Bener nggak? Atau pi R kuadrat. Nah, pi-nya kita pakai berapa? 22/7 atau 3,14? Oke, 3,14 dikali R-nya berapa? Kalau diameternya dari ujung sini sampai ujung ke sini itu 10, berarti jari-jarinya berapa? Dibagi dua. Kan kalau 10 itu kan panjang dari ujung ke ujung. Nah, kalau separuhnya ini berapa? Berarti 10 dibagi dua sama dengan berapa? 5. Berarti dikali 5 dikali 5. Yuk, sekarang dihitung. 3,14 dikali 25. Yuk, coba dihitung. Siapa yang bisa? Mm-mm. Bu Elvia juga ngitung. Berapa? Siapa yang sudah ngitung? Berapa Mas Diko? 7? 7.800. Saya lagi wae kok. Pas aku mau kowe. Mana sih? Oke, jawabannya 78,5. Siapa yang jawabannya beda?
Atau siapa yang belum ngitung? Nanti ada latihan soal lo ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kan tadi udah dua soal. Sekarang kita kembali ke slide. Nah, kan udah latihan soal. Nah, ini nanti buat tugas ya yang latihan soal. Sudah ganti belum slide-nya? Sekarang sudah? Ya, sebentar. Nah, sudah ganti? Nah, ini di screenshot. Kemudian ini nanti menjadi tugas ya, tugas kalian. Nggak ada di Google Form, tapi nanti mengerjakan ini, kemudian ditulis di buku, terus difoto, terus dikirim ke WA Bu Elvia. Ya, jangan lupa diberi nama sama nomor absen. Ya, yang ini latihan soal. Yang lain, oh, ah, ya ini udah di screenshot belum ini? Udah, nanti Mas Andika minta tolong dikirimin salah satu temannya ya, dikirimin ke Mas Andika tugas hari ini. Oke? Ha, tugas hari ini maksimal dikumpul jam 9 ya, dikirim ke WA Bu Elvia. Sudah tahu semua toh nomor WA-nya? Sudah pakai cara kemudian ditulis di buku tulis dan difoto. Jangan lupa nama dan nomor absen. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang lingkaran. Nah, Bu Elvia ingin bertanya, manakah yang disebut dengan jari-jari? Yang bisa menjawab, yuk. Nanti dapat nilai plus. Ya, Mas Deko, boleh. Jari-jari itu yang mana? Ya, A dan O, ya benar. Yuk, siapa lagi yang bisa menjawab? Masih ada. Oh iya, pinter. Sip, O dan B. Kemudian, diameter yang mana ya? Diameter. Sip. Oke, terus eh tembereng. Tembereng yang mana? A dengan C. Terus juring. Juring yang mana juring? Ya, B, O sama C. Oke, terus yang lain teman-teman ayo. Kok Mas Deko terus ya? Tali busur? Tali busur yang mana? A dengan C. Ya, benar. Sip. Oke. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sebentar. Tentang lingkaran, sifat-sifat lingkaran, unsur-unsur lingkaran, kemudian luas, keliling, seperti itu ya. Nah,
Sekarang Bu Elvia ingin tanya ini, udah bawa media ya. Nah, kalau yang warnanya ungu, ini namanya apa? Namanya apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hah? Gak kelihatan. Ungu. Tem? Mm-mm. Kalau yang dari garis ujung sampai ke ujung ini namanya apa ya tadi? Jari, diameter. Kalau jari-jari itu yang separuhnya, separuh segini. Pas titik O ini namanya ke sini namanya jari-jari, ke sini juga jari-jari. Kalau yang oren ini namanya apa oren? Apo? Eh, ini apa? Apotema atau juring? Hmm? Apotema atau juring? Nah, juring. Oke. Nah, sudah selesai ya kita. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Jangan lupa ya, tugasnya dikumpul maksimal jam 9 malam. Jangan lupa untuk ditulis dulu nama dan absen, biar Bu Elvia ngerekapnya itu mudah. Oke? Pakai cara jangan lupa. Nah, kita sudah selesai belajar tentang lingkaran. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dulu. Oke? Yuk, bisa on cam ya. Bu Elvia beri aba-aba. Mm-mm. Satu, dua, tiga. Gundul, gundul, pacul, cul, gelelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gelelengan. Wakul, blimpang, segani, dadi, saratan. Wakul blimpang sekane dadi saratan. Ulangi satu, dua, tiga. Yang semangat. Gundul, gundul, pacul, cul, belengan. Nyunggi, nyunggi, wakul, kul, gemblelengan. Wakul blimpang sekane dadi saratan. Wakul mlimpang segane dadi saratan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah mau belajar bersama-sama dengan Bu Elvia. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya apabila Bu Elvia banyak kesalahan. Teman-teman, sebentar-sebentar. Kita foto